Hai bang. Keras. Jadi Beb. Dulu kali ya yang bekas ya? Iya. Atau ada dikasih ya? Oh iya. Apa yang paling bisa beli? Itu pakai sekarang kamu muntah dengan apa? Tahu kan nggak begitu sih? Itu nggak begitu sih. Kelompoknya Gracelyn yang tidak setuju ya? Apa kontrak dan setuju ya? Lupa soalnya ya. Berarti kelompoknya Karin setuju terima itu ya. Kita sini yang melakukan itu ya. Oke. Nah, sambil kalian belajar, yang opening siapa? Dari oke, yang di sini. Gracelyn ada, Arel ada, Ricci nggak ada ya? Oh sorry, Ricci ada. Clara, Yohana, nggak ada ya? Saya silang dulu ya. Isabella, Jesslyn, mungkin nggak ada. Oke, Nabila, Jasmine, Nur, lagi, Yohana lagi, Fahina, Kari, Helen, Angelin, Anastasia, Selin, Caroline, Rizka, Ivan, Jason, Ausius, William, Cecil, si urutan, Frederick, Jesslyn, Linda, Afedio, Alvin, Gabriela, Rachel, ada, Chris, nggak ada. Yang presentasi siapa kalian? Saya aja deh Bu. Oh iya, Jasmine ya. Insya Allah sih udah Bu dan Oh ya? Berarti nggak lu? Ini aja. Nanti. Yang pro dulu. Mana itu? Oh, pada sebentar Bu. Oh, oke. Ini debat kelas terakhir ya. Buat kalian ya.
sih? Gak apa-apa. 1, 2, 3. Good morning, Shishani and all attendees. Let me introduce ourselves. We're from Cafe Agurat and I'm Miss Jala as a junior staff. We have Karin as a manager, Adrian as manager, Caroline as a supervisor, Anastasia as senior staff, Helen as senior staff, Friska as a senior staff, and Gabriel Shani as a junior staff. We stand here as a board team because KP can implement better the quality control and audit procedure so that it can anticipate the risk as stated in audit standard 220 concern to quality control of audit work on financial statement. Thank you. Good morning, Mrs. Shani and the audience. My name is Saina Sugiarto as a senior staff from Past Accounting Public Firm. First of all, I want to introduce my team members. There is Grislin as a partner, Arela Putri as a manager, Richie Marco as a supervisor, Rachel Aldo as a semi-senior staff, Abejo Kartanto as a junior staff, and Clara as a senior staff. So our team here believes opposes that the public accounting firm should not audit a client with a high management risk. Why? Because based on auditing standard number 240, it believes that a client should have an integrity, and if the auditor is not sure about the client's integrity, then the auditor shouldn't do their job, because it can affect the public accounting firm reputation and so on. And that's all from me. Thank you. Oke, jadi dari KP kami setuju bahwa KP itu tetap bersedia menerima penugasan untuk klien meskipun klien tersebut memiliki resiko integritas yang tinggi. Berdasarkan artikel dari Risk-Based Approach dan Quality of Independent Auditing Structure Acquisition Modeling, evidence from Vietnam menjelaskan bahwa misalnya meningkatnya kompleksitas dan exposure terhadap resiko klien termasuk integritas manajemen yang rendah bukan menjadi alasan untuk menolak penugasan audit, melainkan mendorong auditor mengadaptasi pendekatan audit secara lebih proaktif dan berbasis resiko. Berdasarkan Final Smith, Art Ismail 2013 serta Abdallah et al. 2015, perbedaan resiko bisnis pada klien justru mendorong auditor untuk menyesuaikan prosedur audit, memperluas pengujian dan meningkatkan upaya secara signifikan. Nah, setelah berbagai skandal besar seperti Enron dan Akun posisi akuntansi global itu telah mengalami evaluasi dalam pendekatan audit. Audit tidak lagi bersifat statis, tapi melainkan responsif terhadap risiko, termasuk risiko klien dengan integritas manajemen yang rendah. Ini tuh didukung juga oleh penelitian oleh Johnson, Bedard, dan Edwards tahun 2004 dan Bell tahun 2001 menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko bisnis klien, termasuk risiko kontrol dan risiko bawaan, maka semakin besar pula jam kerja, bukti tambahan, serta prosedur audit yang ditetapkan oleh auditor. Dengan kata lain, selama auditor memiliki kapasitas untuk meningkatkan pengujian dan tetap menjaga independensinya, menerima klien dengan berisiko tinggi itu justru merupakan bagian dari tanggung jawab profesi dan mekanisme untuk melindungi kepentingan publik. Menerima dari KP kami menanggapi menerima klien dengan integritas manajemen yang rendah beresiko besar terhadap independensi, objektivitas, dan reputasi KP. Manajemen yang tidak jujur cenderung menyembunyikan informasi penting atau bahkan memanipulasi data sehingga meningkatkan kemungkinan salah saji material
karena kekurangan fabriks. Kemudian dalam SA 220 itu sudah diatur bahwa integritas klien itu merupakan syarat yang penting dalam mempertimbangkan penerimaan dan kelanjutan hubungan profesional. Jadi jika auditor ragu terhadap kejujuran manajemen, maka sebaiknya penugasan itu ditolak karena tidak ada prosedur audit yang dapat sepenuhnya mengatasi resiko dari itikat buruk manajemen. Dan dalam jangka panjang juga keterlibatan auditor dengan entitas yang beresiko tinggi dapat mencederai kepercayaan publik dan berdampak hukum bagi KAP. Izin menanggapi dari KAP kami bahwa KAP profesional itu memiliki keahlian dalam prosedur audit berbasis risiko atau risk based audit yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi dan menanggulangi risiko-risiko yang seperti ini. Nah, kalau seperti yang dijelaskan dalam IFAC atau International Federation of Account dan dalam prinsip audit internasional, auditor itu dituntut untuk memiliki profesional skeptisism dan due intelligence yang tinggi terhadap risiko penipuan dan salah satu. Nah, dengan menerapkan prosedur audit yang lebih ketat seperti pengujian substantif, terus pengujian substantif tambahan dan konfirmasi independen, KAP itu bisa tetap melindungi integritas pekerjaannya sekaligus membantu mengubah dan memperbaiki sistem pengendalian internal klien. Justru jika semua KAP menolak klien berisiko tinggi, maka tidak ada yang bisa mengaudit klien-klien dengan risiko tinggi tersebut. Izin menambahkan juga, S240 menyatakan bahwa ketika resiko kecurangan itu tinggi, auditor itu harusnya meningkatkan skeptisisme profesional dan juga prosedur pengujiannya, bukan cuma langsung menghindar seperti itu saja. Kalau semua auditor menolak, tidak akan ada pengawasan terhadap laporan keuangan yang harus diaudit dan pasar bisa semakin tidak transparan. Menurut penelitian Dewan dan Yang tahun 2014 menunjukkan bahwa auditor eksternal itu cenderung menolak penugasan pada klien dengan integritas manajemen yang rendah karena upaya mitigasi dan klien adalah itu saja tidak dapat menurunkan resiko reputasi dan mitigasi hingga batas yang dapat diterima. Dengan demikian, memutuskan hubungan di tahap awal dipandang sebagai strategi yang paling efektif untuk menjaga independensi dan kredibilitas opini audit itu tersebut. Selain itu, dalam SA 220 juga mengatur bahwa jadi berdasarkan SA 240 tentang tanggung jawab auditor terhadap kecurangan, KAP sebaiknya tidak menerima penugasan dengan klien yang memiliki risiko integritas tinggi. SA 240 secara tegas menekankan bahwa auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material yang berasal dari kecurangan, khususnya yang melibatkan manajemen. Dalam kondisi di mana manajemen memiliki indikasi kuat melakukan manipulasi atau tindakan yang disengaja untuk menyesatkan laporan keuangan, auditor menghadapi risiko signifikan tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bahkan jika manajemen sejak awal menunjukkan indikasi sikap tidak kooperatif atau membatasi akses informasi penting, auditor secara profesional justru wajib untuk menolak atau mundur dari perikatan demi melindungi kredibilitas laporan audit serta reputasi KAP secara keseluruhan. Meskipun secara umum risiko integritas manajemen yang tinggi menjadi pertimbangan serius dalam kasus penerimaan klien, namun dalam praktiknya, KAP tetap dapat mempertimbangkan untuk menerima penugasan tersebut dengan memperhatikan sejumlah pertimbangan profesional yang diatur dalam standar audit dan etika profesi. Keputusan ini tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui proses evaluasi risiko yang mendalam, penerapan skeptisisme profesional, serta desain prosedur audit yang memadai. Lalu dalam SA 220 tentang pengendalian mutu atas pekerjaan audit atas laporan keuangan dijelaskan bahwa auditor harus mengevaluasi apakah syarat penugasan memungkinkan audit dilakukan sesuai
dengan standar profesional. Namun standar ini tidak secara eksplisit melarang penerimaan klien dengan risiko integritas tinggi. Lembaga KAP dapat menerapkan sistem pengendalian mutu yang memadai dan merancang prosedur audit tambah untuk memitigasi risiko tersebut, maka penugasan tetap dapat dilaksanakan. Nah, dengan kata lain, keberadaan risiko bukan menjadi alasan untuk penolakan, melainkan mendorong auditor untuk meningkatkan kehati-hatian dalam pelaksanaan audit. Izin menambahkan, putus hubungan. Selanjutnya saya izin menambahi, memutuskan hubungan di tahap awal memang terlihat seperti upaya menjaga integritas, tetapi hal itu justru bisa menjadi bentuk penghindaran tanggung jawab profesional. Dalam ISA 315 dan ISA 240 disebutkan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, termasuk yang timbul akibat fraud. Nah, di sini artinya risiko tinggi bukan alasan untuk mundur, tetapi justru alasan untuk meningkatkan ketelitian oleh auditor. Selain itu, dalam IAASB atau International Auditing and Assurance Standard Board menekankan juga bahwa audit berbasis risiko adalah cara utama untuk mengelola risiko reputasi tanpa harus langsung menolak klien. KAP yang menolak semua klien berisiko tinggi justru berkontribusi pada lemahnya akuntabilitas di pasar. Kami mendapat dengan salah satu contoh kasus ya EY ada White EY sendiri accept klien White ini meskipun adanya selain efek dan setelah yang menerima terbukti EY sendiri terkena denda dari satu regulasinya yang mendendakan 500.000 euro pada EY Jerman karena gagal mendeteksi fraud. Maka contoh kasus ini merupakan salah satu contoh kalau memang sebuah perusahaan itu punya banyak efek atau seperti manajemen risk itu dapat menimbulkan resiko-resiko seperti perusahaan reputasi dan juga kegagalan mendeteksi fraud yang dapat memperburuk reputasi KAP. Nambahin tadi itu kan dari sisi info itu bilang kalau SA 352 itu eksplisit tidak melarang penerimaan klien berisiko tinggi. Tidak dilarang bukan berarti dianjurkan. Ya betul memang nggak dilarang, tapi kan sebagai profesional yang bijaksana itu harusnya menekankan bahwa auditor itu harus menolak untuk memberikan keterlibatan jika integritasnya informasi itu tak bisa dijamin. Nah itu kalau misalnya klien yang resikonya tinggi, nah itu bukan sebagai profesional itu harusnya memiliki tanggung jawab etis untuk menolak agar bisa lebih baik melindungi kepentingan publik. Menanggapi kasus luar tadi, menunjukkan kalau misalnya walaupun yang masuk di garis bawah sebenarnya itu bukan kesalahan memang kliennya, tapi kegagalan dalam melaksanakan auditnya. Sebenarnya sudah ada peraturan juga yang melarang auditor buat menerima klien yang beresiko tinggi. Tapi yang mereka tuntut adalah kecemasan sama skeptisisme dari auditor itu sendiri. Artinya yang salah bukanlah menerima klien yang praktek tadi, tapi menerapkan prosedur audit yang lebih sesuai dengan resiko. Jadi solusinya itu bukan menghindari klien yang beresiko, tapi meningkatkan kualitas dalam penerapan audit prosedur tadi. Yang dinamakan juga menyinggung SA 315 dan SA 240 tadi, seperti yang ada saudara bilang, standar audit tidak melarang. Dan justru karena tidak melarang tersebut, kebijaksanaan auditor adalah yang mengambil penugasan dengan perencanaan matang, bukan malah menghindar.
auditor yang bijak adalah auditor yang mampu menilai resiko dan tetap menjaga kualitas audit, bukan yang memilih jalan aman dan meninggalkan klien berisiko tinggi tanpa adanya pengawasan. Di dalam dunia nyata, banyak entitas-entitas publik yang memang harus tetap diaudit, misalnya seperti perusahaan negara, perusahaan publik, atau asuransi, dan lain-lainnya, yang dimana jika menolak audit hanya karena resikonya tinggi, justru tidak etis, karena membiarkan publik tanpa informasi yang akuntabel dan juga transparan. Kami ingin mengatakan bahwa kalau memang ada manajemen risk, tadi substansi kalau orang ada kemungkinan memanggil usaha mungkin menyembunyikan. Karena ini jadi salah satu kendala juga bagi auditor, kita mengambil bukti-bukti yang cukup dan tepat, karena kalau memang ada yang pengaruh dari manajemen pasti akan menghambat tidak auditor di perusahaan. Izin pembuatan progres teman-teman ya. Ulang klien dengan latar belakang integritas dan terbuka meletakkan auditor dalam posisi yang rentan dalam secara hukum dan etika. Nah, auditor itu bisa aja dimanfaatkan sebagai alat legitimasi laporan keuangan yang telah dimanipulasi. Dan bila hal ini terungkap, reputasi KPK tersebut juga hancur dan izin praktisnya bisa dicabut. Karena itu, penolakan terhadap klien yang berisiko tinggi itu merupakan tindakan yang tepat dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam kode etik kompetensi akuntan dan standar audit yang berlaku. Dari PSA 315 adalah standar audit yang mengatur bagaimana auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai mengenai entitas yang diaudit dan lingkungan operasionalnya, termasuk sistem pengendalian internal. Tujuan dari standar ini adalah agar auditor dapat mengidentifikasikan dan menilai risiko salah satu material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau fraud maupun kesalahan atau error, sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit yang meresponsif terhadap risiko tersebut. Nah, dalam konteks integritas manajemen, PSA 315 mengharuskan auditor untuk mengevaluasi sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen terkait pengendalian internal yang disebut sebagai control environment. Jika auditor menemukan indikasi lemahnya integritas manajemen, hal ini harus dipertimbangkan sebagai faktor risiko yang signifikan karena dapat berdampak pada kemungkinan terjadinya salah satu material dalam laporan keuangan. Ya, saya izin menambahkan, jadi dari sebuah artikel yang berjudul Blue Audit Clear Site Risk Premium for Control Risk itu menyatakan bahwa audit fee itu tidak hanya mencerminkan upaya audit atau audit effort, tetapi juga mengandung komponen risk premium. Nah, risk premium sendiri ini itu adalah tambahan fee yang dibebankan auditor kepada klien dengan risiko tinggi, termasuk juga risiko integritas manajemen yang rendah, kelemahan pengendalian internal atau potensi fraud, untuk mengkompensasi risiko bisnis dan reputasi yang tidak sepenuhnya dihilangkan hanya dengan audit tambahan. Nah, dalam praktiknya, ketika auditor menghadapi klien dengan risiko integritas manajemen ini, mereka akan meningkatkan prosedur audit untuk mendeteksi
Jadi kami sepakat bahwa SA 31/2015 itu memberi landasan bahwa auditor memberi landasan bagi auditor untuk memahami entitas dan menilai risiko salah satu material, termasuk dengan menilai control environment seperti integritas manajemen. Namun justru karena standar ini menuntut auditor untuk mendeteksi dan mempertimbangkan kelemahan integritas sejak awal, maka jika auditor sejak proses risk assessment sudah menemukan bahwa manajemen memiliki riwayat atau indikasi kuat tidak berintegritas, seharusnya itu menjadi sinyal untuk tidak melanjutkan penugasan. Dalam kasus seperti ini, risiko tidak hanya tinggi tapi bisa tidak dapat dikendalikan, dan SA 315 tidak dirancang untuk menoleransi risiko ekstrim, melainkan untuk memberi dasar apakah risiko masih bisa dimitigasi. Dan menurut Profesor Sukrisna Agus, guru besarnya akuntansi UI itu berargumen itu independensi auditor tidak hanya diuji dalam hubungan dengan fee, tetapi juga saat ia berhadapan dengan klien beresiko tinggi. Audit bukan tentang percaya, tapi tentang verifikasi. Jika dasar untuk memverifikasi sudah buruk, penugasan tidak layak dilanjutkan. Izin menanggapi, PSA 315 tidak mengharuskan auditor menolak penugasan secara otomatis, melainkan mendorong auditor untuk menyesuaikan pendekatan auditnya, termasuk peningkatan skeptisme profesional dan pengujian yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa risiko tersebut tertangani secara memadai dalam proses audit. Hal serupa itu juga tercantum dalam International Standard on Quality Management nomor 1 yang merupakan menggantikan ISQC nomor 1 pada paragraf 28, dinyatakan bahwa dalam kondisi tertentu hubungan dengan klien dapat diteruskan meskipun terdapat resiko integritas apabila KP menilai bahwa resiko tersebut dapat dikendalikan dan tidak mengganggu pelaksanaan audit yang independen dan objektif. Beberapa kondisi yang dapat mendukung keputusan ini antara lain keberadaan pengawasan pihak ketiga atau seperti komite audit independen, sistem kendali internal yang kuat, atau adanya keharusan audit karena kewajiban regulasi seperti pada entitas publik. Izin menanggapi, jadi KP kami ingin bertanya, apakah resiko yang mungkin akan dihadapi dengan KAP itu sepadan dengan reward atau kompensasi yang bakalan diterima sama KAP? Lalu ingin menambahkan pernyataan bahwa justru dengan resiko tinggi akan otomatis meningkatkan keterlibatan auditor itu justru malah bersifat idealistik namun tidak realistis dalam setiap situasi. Meskipun secara teoritis auditor memang harus lebih hati-hati dalam menghadapi klien beresiko tinggi, faktanya tidak ada jaminan bahwa peningkatan prosedur audit dapat sepenuhnya mendeteksi kecurangan yang disengaja, terutama jika manajemen itu secara sistematis menyembunyikan informasi atau menciptakan false evidence yang menyakitkan. Saya ingin coba menjawab. Audit bukan jaminan bebas fraud, tapi alat pengendalian risiko. Nah, menolak audit karena takut terhadap risiko fraud sengaja kayak salah memahami fungsi audit. Nah, berdasarkan riset 240, the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statement. Auditor tidak menjamin bahwa laporan bebas dari fraud, tapi bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap tidak adanya salah satu material akibat fraud. Nah, dengan melakukan audit dan menambahkan prosedur pengujian atas manajemen, KP itu menunjukkan profesionalisme dan keberanian intelektual. Lalu, audit yang berkualitas pada klien berisiko tinggi bisa meningkatkan reputasi KP. Nah, mampu menangani audit klien yang kompleks dan berisiko tinggi dengan integritas justru dapat meningkatkan kredibilitas KP di mata publik dan regulator. Lalu menjawab pertanyaan lagi, apakah resiko yang diterima itu sepadan dengan apa yang didapat? Sebenarnya dengan auditor menerima klien yang beresiko dan menjalankan audit secara profesional, KP itu gak cuma mendapat hasil finansial doang, tapi juga
mengukuhkan posisinya sebagai KAP yang menjaga kepercayaan publik dan pilar untuk mendeteksi adanya salah satu material tadi. Dan keberanian dan keahlian KAP dalam menghadapi resiko tinggi itu menjadi bukti kalau misalnya KAP tersebut memiliki bukti yang integritas yang kuat dan kualitas layanan yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi mereka dan membuka peluang bisnis yang lebih luas. Selain itu, KAP yang berhasil mengungkapkan kecurangan besar justru sering akan mendapat apresiasi yang tinggi. Jadi kalau dia berhasil melakukan prosedur audit yang kompleks, maka KAP itu akan dinilai lebih menjaga integritasnya. Bukankah jika KAP ini mengaudit yang memang memiliki resiko manajemen yang tinggi malah menimbulkan persepsi yang negatif terhadap KAP tersebut? Bukannya KAP tersebut menerima atau memperoleh reputasi yang lebih bagus, tapi malah lebih ke menjatuhkan ya pokoknya. Soalnya KAP sendiri berarti dinilai tidak bisa mendeteksi fraud. ingin menambahi tadi kan bilang jika kalian memiliki masalah fraud itu kelemahan kontrol atau konsep dan resiko tinggi, KAP itu bisa terjerat dalam masalah hukum dan regulasi. Nah, resiko tinggi dan reputasi ini reputasinya nanti lebih tinggi. Jadi jika auditornya ingin melakukan prosedur dengan standar itu, nah itu nanti tambah lebih bermasalah. Nah itu nanti jika misalnya dalam ketidakpastian dalam mengukur resiko digital, nah itu kan biasanya bersifat sangat kompleks dan terus berubah. Nah itu kalau misalnya sulit dideteksi, terus kalau misalnya dari kliennya tapi kan juga sketchy juga, nah itu nanti dalam salah satu material itu nanti lebih bermasalah lagi. Berbagai macam audit yang lebih kompleks atau lebih mendalam itu tadi jadi tidak benar. Izin menanggapi argumen saudara, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, justru dengan menerima klien berisiko tinggi itu dapat dan jika auditor berhasil menjalankan auditnya secara profesional, KAP itu akan menguatkan reputasinya sebagai auditor yang berintegritas dan kompeten. Nah, risiko reputasi itu muncul bukan karena auditor menerima klien berisiko tinggi, tetapi dari kegagalan KAP dalam melaksanakan audit dengan standar yang tinggi. Nah, menolak klien yang risiko tinggi itu hanya akan dianggap bahwa KAP itu menghindari tanggung jawab profesional dan memperlemah sistem pengawasannya di pasar. Saya juga mau menambahkan bahwa reputasi KAP itu sangat bergantung pada kualitas dan integritas proses audit, bukan semata hasil akhir apakah fraud terdeteksi atau tidak. Nah, KAP yang menerapkan standar audit secara ketat, melakukan penilaian risiko dengan cermat dan melaporkan semua secara jujur itu justru memperkuat kepercayaan publik dan stakeholder. Nah, strategi itu seringkali dirancang untuk menyembunyikan jejak dan sulit dideteksi oleh auditor, bahkan auditor yang terbaik sekalipun. Nah, standar audit itu mengakui keterbatasan ini dan menuntut auditor untuk melakukan prosedur yang wajar, bukan jaminan mutlak mendeteksi semua fraud. Nah, reputasi KAP ini lebih terjaga jika mereka transparan dan kooperatif dalam proses audit dan penanganan kasus. Jadi argumen bahwa reputasi KAP justru akan meningkat jika berhasil menangani klien risiko tinggi itu memang terdengar ideal, tapi dalam praktiknya tingkat
keberhasilannya itu sangat bergantung pada faktor yang sulit dikendalikan, yaitu integritas manajemen klien itu sendiri. Auditor bisa saja sudah merancang audit yang ketat dan menjalankannya sesuai standar, tapi kalau manajemen secara aktif menyembunyikan informasi atau memanipulasi data, maka audit yang dilaksanakan dengan standar setinggi apapun tetap tidak akan efektif. Justru karena itu SA 220 dan SA 240 menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko reputasi dan risiko tidak dapat memperoleh bukti yang cukup sebagai alasan sah untuk menolak penugasan. Menolak klien bukan berarti memindahkan tanggung jawab, tapi merupakan bentuk pengendalian mutu dan penegakan profesionalisme. Dengan tantangan integritas manajemen yang ekstrim, keputusan untuk tidak melanjutkan perikatan bukan bentuk kelemahan, tetapi justru bukti bahwa KAP berani menjaga kualitas dan etika di atas segalanya. Oke, karena tadi tim lawan sudah bertanya, maka kita akan balik bertanya, apakah kalau misalnya semua KAP menolak kasus-kasus yang berisiko tinggi, berarti siapa yang akan mengaudit perusahaan tersebut? Terus kalau misalnya kelompok lawan khawatir tentang reputasi, tadi kan kalian memberikan contoh untuk kasus EY yang dia tuh istilahnya gagal ada senada. Padahal sebenarnya kasus EY itu malah menunjukkan kalau bisa menerima klien berisiko tinggi, tapi juga menjadi pengingat bahwa penerimaan itu tuh harus disertai sama audit yang berbasis risiko, perluasan prosedur, sistem yang profesional yang tinggi, serta pengendalian mutu di tanah KAP yang kuat. Jadi bukannya nggak boleh tidak menerima, tapi boleh dengan syarat yang sangat profesional. Nah, terus kalau khawatir tentang reputasinya yang turun, ya memang reputasinya EY habis itu ya pastinya tetap menurun, tapi buktinya EY kan masih tetap bertahan sampai sekarang. Ya itu karena berbagai alasan, karena EY tetap dipercaya oleh banyak perusahaan besar karena kapasitas globalnya tuh dan sumber daya dan pengalaman bisnisnya. Terus dia juga melakukan pemulihan reputasi, dia melakukan pembangunan sistem kontrol internal, memperkuat pelatihan etika, dan menunjukkan komitmen terhadap transparansi pasca kasus. Serta EY itu tetap mendapatkan kontrak audit besar, terutama di sektor-sektor yang diharuskan untuk regulasi memiliki auditor di KAP yang besar. Jadi kembali lagi, kalau kalian memberikan contoh EY yang terkena denda itu tuh bukan karena kliennya yang berisiko tinggi, tapi karena dia yang nggak menjalankan auditnya dengan baik. Kemudian kita juga memiliki kok beberapa contoh KAP itu mengaudit perusahaan yang berisiko tinggi, tapi dia tetap bisa menjalankan dengan baik karena menjalankan prosedur audit dengan baik. Contohnya kayak perusahaan Cherry Berkaret LLP, sebuah firma akuntansi di Amerika Serikat. Dia menghadapi tantangan dalam mengaudit klien dengan risiko tinggi terkait integritas manajemen. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut, Cherry Berkaret ini mengadopsi teknologi audit analitik dari Mindbridge. Dengan pendekatan ini, mereka juga dapat mengidentifikasi anomali dan pola yang mencurigakan dalam data keuangan klien secara lebih efisien. Nah, izin menanggapi juga tentang yang tadi risiko audit yang tinggi. Nah, memang risiko audit itu tinggi, tapi kalau auditor itu mengaudit klien yang berisiko tinggi, itu sebenarnya itu menguntungkan bagi KAP-nya karena auditnya itu lebih sulit. Terus juga butuh pemeriksaan forensik, analisis data, dan pengecekan ganda. Nah, KAP bisa memasang tarif lebih tinggi untuk menutup waktu, tenaga, dan risiko hukum tambahan. Kalau audit berhasil tanpa adanya masalah, tentu saja reputasi KAP sebagai ahli pencegah kecurangan akan naik. Itu membuka pintu ke klien besar dan proyek konsultasi seperti perbaikan tata kelola. Investasi di teknologi audit yang dipakai di kasus di perusahaan yang manajemen integritasnya tinggi itu juga bisa digunakan untuk klien lain. Itu membuat biaya jadi lebih efisien. Dengan begitu, meski risikonya tinggi, fee premium, reputasi, dan peluang layanan tambahan biasanya jauh lebih besar daripada risikonya.
mainnya yang bagus bintang. Nah tadi kan sisi Kevin bilang kalau misalnya asumsi Anda itu merujuk pada KAP besar IWA itu bertahan setelah skandal besar ini. Nah itu kan justru pemilihannya itu bukan gak nyambung dengan kasus ini. Nah itu kan kombinasi dari koneksi politis atau finansial kuat. Nah itu juga relevan dengan pada KAP ini proses ini. Nah itu kalau misalnya bisa terselamatkan atau dari reputasinya naik lagi, nah itu kan bukan karena risiko auditnya menurun, tapi itu karena ditutupi ya. Nah itu kan tidak relevan. Selain itu juga kalau misalnya tidak semua risiko audit itu bisa diatasi oleh teknologi atau prosedur yang lebih bagus. Nah itu kalau misalnya menggunakan aplikasi manual, soal analitik itu memang bisa membantu, tapi kan nggak bisa mendeteksi semua kesalahan saji material itu. Nah itu nanti kalau misalnya awal kalau misalnya di klien juga nggak jelas kan salah saji materialnya nanti lebih nggak jelas lagi. Tim kami sebagai tim kontra ini tidak pernah mengatakan bahwa semua klien yang beresiko tinggi ini harus ditolak. Yang harus ditolak itu adalah klien yang sejak awal itu tidak menunjukkan etiket baik seperti menutupi informasi atau memiliki rekam jejak kecurangan. Nah, audit bisa saja tetap dilakukan untuk entitas berisiko tinggi asal mereka itu tetap mau transparan, membuka akses informasi dan berkomitmen pada perbaikan. Nah, tapi jika tidak ada niat baik, maka tidak ada dasar profesional untuk memaksakan perikatan. Pemulihan reputasi IWA setelah skandal tidak semata-mata keberuntungan atau adanya sesuatu yang ditutupi, melainkan hasil dari upaya serius mereka memperbaiki sistem pengendalian mutu, meningkatkan standar audit, dan memperkuat tata kelola internal. Nah, IWA ini melakukan restrukturisasi proses audit, pelatihan insentif bagi auditor, serta menerapkan teknologi audit terbaru untuk mengurangi risiko kesalahan mereka. Perusahaan energi Enron, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa manajemen Enron itu melakukan rekayasa akuntansi atau mark-to-market accounting dengan penggunaan entitas khusus yang mengikat utang. Nah, Anderson itu tetap melanjutkan pekerjaan itu. Dampaknya adalah Enron bangkrut pada tahun 2001 akibat skandal tersebut. Nah, Arthur Anderson sendiri juga kehilangan reputasi global dan dicabut izinnya oleh operasi BAS. Kasus ini juga menjadi titik balik adanya regulasi yang diperketat oleh tanggung jawab audit yang menggunakan tanggung jawab auditor. Ini menambahkan, nah itu kan bilang kalau misalnya company regulation itu tadi memang bisa tidak semata bisa sempurna diberikan. Nah tapi kan
hanya berlaku pada KAP yang besar saja, dan kalau misalnya KAP kecil-kecil kan nggak punya modal resources atau koneksi yang bisa untuk memberikan itu. Dan nanti kalau misalnya ada kesalahan atau salahnya materialnya kurang, nah ini nanti bisa prakteknya cabut lah. Nah itu selain itu juga kalau misalnya skandal pun itu tidak semua KAP bisa melewati pemilihan itu seperti yang tadi dibilang. Kasus Enron itu kan ya masih meskipun Big Five itu nah itu kan tetap saja runtuh. Jadi kalau misalnya reputasinya itu bisa memulih, itu kepercayaan kepada publik itu jadi nggak bisa dipulih. 2 lagi ya. Sebenarnya setelah skandal besar kayak Enron sama aturan dasar ini kan juga sudah dijelasin kalau misalnya konvensi akuntansi global ini pun juga udah mengalami reformasi yang tadinya audit itu bersifat statis atau kaku. Sekarang audit itu udah lebih responsif terhadap resiko. Meskipun resiko kliennya itu punya integritas manajemen yang rendah. Nah, penelitian juga dari Johnston, Bader, Advanced 2004 sama Bell et al. 2001 menunjukkan kalau misalnya semakin tinggi resiko bisnis klien maupun resiko kontrol maupun bawaannya tadi, semakin besar pula jam kerja, buku tambahan, terus prosedur audit yang harus diterapkan sama auditor itu sendiri. Nah, jadi selama auditor itu punya kapasitas untuk meningkatkan pengujian, terus menjaga independensinya, terus integritasnya, memang klien beresiko tinggi itu justru merupakan bagian dari tanggung jawab oleh profesi auditor. Meskipun secara umum resiko integritas manajemen ini menjadi pertimbangan yang serius, namun dalam praktiknya KAP itu tetap dapat mempertimbangkan untuk menerima kemunduran tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah pertimbangan profesional yang sebenarnya sudah diatur dari standar audit sama etika profesi. Misalnya itu nggak diambil sembarangan, tapi juga melalui proses evaluasi resiko yang mendalam. Penerapan skeptisisme profesional itu juga diperlukan. Izin menambahi, selain itu dalam kasusnya Enron dan Arthur Andersen itu masalah utamanya Andersen itu bukan karena mereka tuh menerima klien berisiko tinggi, tapi itu mereka gagal menjalankan audit dengan benar. Nah, kesalahannya Andersen itu dia kehilangan reputasi dan kehilangan izin praktik itu karena dia gagal menjaga independensi dan juga objektivitas sebagai auditor. Nah, mereka tuh terlalu dekat dengan manajemennya Enron sehingga mereka sulit untuk bersikap kritis dan jujur. Selain itu, mereka ikut menutupi masalah keuangan Enron dengan membiarkan perusahaan menyembunyikan utang dan kerugian melalui cara-cara akuntansi yang manipulatif. Nah, Andersen ini juga membuang dan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang dapat menjadi bukti kecurangan Enron yang sangat melanggar etika dan hukum. Nah, Andersen juga gagal melakukan audit dengan standar profesional yang memadai sehingga kesalahan dalam kasus Enron ini tidak terdeteksi sejak awal. Nah, semua hal-hal ini tuh menunjukkan bahwa kegagalan Andersen itu bukan soal risiko kliennya, tetapi karena pelanggaran yang dilakukan oleh si Arthur Andersen sendiri. Kami mengakui terutama di beberapa resiko tadi memang faktor resiko material menjadi namun resiko manajemen risk yang rendah itu hanya soal kesalahan perempuan melainkan menyangkut nilai dan tindakan manajemen semacam menyembunyikan informasi dan juga memanipulasi data untuk mendesak auditor. Dan hal ini menurut kami berbeda dari risk biasa dan karena itu lebih baik untuk menolak audit tersebut. Nambahi tadi ini itu kan tadi lagi ke seperti yang tadi KPN bilang itu kan masalah dari Andersen sendiri. Nah itu kan masalah menerima klien ini juga berkaitan dengan yang itu. Kalau misalnya Andersen sendiri itu bisa mengikuti
nyuri dokumen dan lain-lain. Nah itu kan asalnya dari kliennya yang diterima pada audit KPK kami ini resikonya tinggi, jadi titik awal resiko audit ini jadi tinggi. Nah, itu kan juga responsibilitasnya sebagai KAP juga itu kalau misalnya memang benar dari kesalahan Anderson itu melanggar etika, namun faktanya itu kalau misalnya mereka menerima klien yang di kompleksitasnya resikonya tinggi itu, nah itu sebagai fondasinya kalau misalnya di situ ya pasti hancur juga. Nah kalau misalnya ketika auditor itu sudah terlalu dekat dengan manajemen klien seperti Anderson dan Enron, biasanya terjadi insentif finansial dan nanti kasusnya lebih kering dulu, jadi kan sudah interestnya sudah bergabung. Jadi kalau misalnya tekanan finansial dan reputasinya sudah tergabung itu nanti jadi menyulitkan untuk auditor yang independen. Dan itu juga kan semua auditor semua itu memiliki fondasi yang kuat seperti KPK, Big Five itu kan bisa. PJ menanggapi kasus runtuhnya Arthur Anderson bukanlah akibat langsung dari tingginya risiko audit, melainkan kegagalan fundamental menjaga independensi, integritas, dan etika profesi. Risiko audit memang dapat dikelola melalui pendekatan profesional dan prosedur pengujian yang tepat, tetapi ketika auditor kehilangan independensinya dan terlibat terlalu jauh dengan kepentingan klien, maka peran pengawasan auditor menjadi tidak lagi efektif. Dengan demikian, bukan tingginya risiko klien yang paling membahayakan profesi audit, melainkan kompromi terhadap prinsip independensi dan objektivitas. Anderson adalah bukti nyata bahwa ketika auditor gagal menjaga jarak profesional, reputasi dan keberlanjutan KAP bisa luntur. Dan tidak peduli seberapa besar kapasitas teknis atau pengalaman audit yang dimilikinya. Izin menambahkan, audit itu justru diperlukan ketika risiko integritas manajemen tinggi, seperti dalam kasusnya Beni Cokro Saputra. Jika seluruh KP menolak melakukan audit atas entitas yang dikendalikan oleh Beni dalam kasus ini, maka kejadian tersebut bisa tidak terdeteksi makin lama. Nah, justru karena manajemen seperti Beni ini punya rekam jejak yang buruk, maka audit independen sangat krusial. Jika auditor mundur, maka publik, investor, bahkan negara akan makin dirugikan. Nah, KP yang profesional tetap bisa melakukan audit dengan langkah protektif seperti memperluas prosedur audit, menambahkan pengujian fraud, dan membuat disclaimer jika diperlukan, bukan dengan menolak atau kabur dari tanggung jawabnya. Nah, kasus Beni ini menunjukkan bahwa tanpa audit dan pengawasan, fraud bisa berulang dan membesar. Maka peran KAP bukan untuk menolak risiko, tapi untuk mendeteksi dan menahan laju kerusakan yang lebih besar. Nah, kesimpulan dari kami tetap bersedia menerima penugasan audit. KAP tetap bersedia menerima penugasan audit terhadap klien dengan risiko integritas manajemen tinggi, selama risiko tersebut dapat diidentifikasi, dikelola, dan dikompensasi secara profesional. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya risiko termasuk rendahnya integritas manajemen tidak serta-merta menjadi alasan penolakan penugasan, melainkan untuk mendorong auditor menerapkan pendekatan audit berbasis risiko, meningkatkan pengujian, serta menetapkan risk premium yang sesuai. Standar audit seperti SA 220, 240, 315, dan ISGM 1 secara eksplisit memberikan ruang bagi auditor untuk tetap melanjutkan atau menerima penugasan selama terdapat sistem pengendalian mutu dan prosedur mitigasi risiko yang memadai. Dan dengan menjunjung tinggi etika profesi, skeptisisme profesional, dan perencanaan audit yang komprehensif, KAP dapat tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi kepentingan publik tanpa harus menghindari klien yang berisiko tinggi.
Sri dan Pensil menyatakan bahwa terdapat kepercayaan pada integritas manajemen adalah prinsip dasar audit. Jika hal itu tidak ada proses audit, sudah cacat sejak awal dan sebaiknya tidak dilanjutkan. Kami dari KP Atas saya memang auditor atau KP menolak perusahaan dari manajemen tinggi ini untuk menjaga infrastruktur dan juga punya integritas. Sudah. Audiens yang kontra lak di pro yang sini ya. Apa namanya Jasmine ya? Iya. Kelompoknya Jasmine kontra, kelompoknya Brian pro. Pro dulu. Minta maaf ya nak ya, nggak bisa lama ya. Ini asesornya sudah datang. Asesor itu semacam kayak auditor tapi buat akreditasi kampus gitu ya. Bu Santi dan Bu Yeni sudah memanggil. Boleh yang pro dulu? Pro dulu. Pro dulu ya Ibu? Pro dulu. Statement, kenalan dulu ya. Statement, boleh tanya.
Mas statement aja deh, nggak usah tanya, biar cepet. Statement aja, tanpa mengurangi nilai, ya, udah. Iya, tapi statementnya bagus ya. Statementnya bagus, harus sumbernya. Ya. Sudah dipanggil nih saya. Ayo, yang pro. Baik, perkenalkan nama saya Ivan Herangi sebagai junior staff dari KP Revela. Jadi menurut kelompok kami, menerima klien dengan resiko integritas manajemen tinggi memungkinkan KAP memainkan peran penting dalam melindungi pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan masyarakat luas melalui laporan keuangan yang transparan. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ini, di mana Benny Joko Saputro memanipulasi saham hingga merugikan negara sebanyak 16,81 triliun, audit yang ketat oleh KAP berpotensi mengungkap kecurangan lebih awal seperti transaksi saham fiktif atau investasi bodong. SA 250 yaitu mengenai pertimbangan hukum dan regulasi dalam audit laporan keuangan mewajibkan auditor melakukan indikasi kecurangan kepada otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK jika terdeteksi sehingga meningkatkan akuntabilitas klien dan mencegah kerugian lebih lanjut. Dengan menerima penugasan, KAP juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan memastikan kepercayaan pasar terhadap laporan keuangan. Sebagai contohnya, kasus PT Bank Syariah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa KAP EY meskipun menghadapi manajemen berisiko berhasil mengidentifikasi penyimpangan kredit melalui audit, membantu regulator mengambil tindakan cepat untuk melindungi nasabah dan investor. Saya Nur Putri Nabila dari KAP Lab sebagai junior staff. Dalam standar internasional seperti ISA 300 dan ISA 315 yang menjadi acuan global, audit dituntut bukan hanya untuk mengidentifikasi risiko, tapi juga mampu merespon dan mengelola secara profesional. Dan ini menunjukkan bahwa risiko bukan sesuatu yang otomatis harus dihindari, tapi perlu dihadapi dengan metodologi dan sikap audit yang tepat. Audit berbasis risiko itu sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan auditor mendeteksi potensi fraud
yang sudah ditunjukkan di penelitian Harahap dan Erlina 2024. Jadi KAP itu memiliki berbagai alat seperti audit investigatif, pengujian substantif mendalam, dan skeptisisme profesional untuk mengatasi kondisi klien yang tidak ideal. Artinya bukan tidak mungkin bagi auditor untuk tetap menjaga kualitas dan integritas audit meski menghadapi klien yang memiliki sejarah masalah, menolak klien berisiko tinggi tanpa upaya mitigasi itu juga berpotensi melanggar tanggung jawab moral dan profesional auditor terhadap publik sebagai profesi yang bertugas untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan dan auditor seharusnya tidak hanya memilih kasus aman yang menguntungkan reputasi. Itu tadi pro atau kontra? Untuk bersedia, tetap bersedia menerima klien berisiko. Tidak bersedia kalau kontra. Ya, kami menolak, iya. Oh, ya, kesannya belakang enggak. Oke, closing statement. On pro argument is the strongest because we have clearly shown that accepting clients with high management integrity risk is not just a professional necessity but also a part of auditor's responsibility to support transparency, good governance, and safeguarding the public interest. Risk should not be avoided completely but should be managed with risk-based audit approach, professional skepticism, and proper supervision. As long as the KAP is able to manage this risk well, then the audit assignment can still be performed independently and with quality. Thank you. Terima kasih ya. Bisa dicek lagi udah kecentang belum? Sudah? Oh ya udah, berarti sudah semua ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu 3 minggu lagi. Ya? Minggu depan dapat suka Evelyn. Ya, sampai ketemu ya. Nanti soalnya saya kirim lewat DLX ya. Terus kali ini kasih keyword sih. Oke, makasih. Ya. Will, Mbak, nanti waktu Marika. Sampai jam 1 terus ke bawah mana hotel. Bikin. Kamu suruh apa?
tabel fiktif. Tabel fiktif gua bikin 1 tahu. Paper, HP, apa nih? Aku ya. Bray, wis kerja apa ae? Will, wis kerja apa ae? template sama kayak yang Tambah duit tuh. satu. Tambah IC ke 1. Oh iya. Karyawan. Kan tambahin.